Kami hendak diparentah, tapi dituntun ku rasa asih. Mun ayah, mun susah anjen sumping. Mun ayah, nu bunga anjen nyaksi. Kamu bohong. Kadang kita merasa heran, mengapa ada seseorang yang memohon bantuan tetapi tidak diberikan. Usaha saya kasih 100 juta buat saya. Sementara yang diam dan tidak berkata apa-apa, justru mendapatkan begitu banyak. Apakah itu adil, ataukah justru bentuk dari pilih kasih? Namun apabila kita melihat lebih dalam, terutama jika kita berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, ternyata semua itu memiliki dasar dan alasan yang jelas. Beliau tidak memberikan karena merasa kasihan. Beliau tidak membantu karena terharu oleh air mata. Yang beliau perhatikan adalah sikap, cara seseorang menjalani hidupnya. Yang paling utama, beliau merasakan dahulu getarannya. Dalam budaya Sunda, hal ini disebut sebagai getaran karuhun. Bukan sesuatu yang mistis, tetapi sebuah rasa batin, warisan leluhur yang diturunkan melalui kepekaan. Kang Deddy telah berkeliling ke banyak tempat, bertemu dengan ribuan orang dari yang benar-benar kesulitan hingga yang berpura-pura. Itulah sebabnya beliau memiliki kepekaan yang tajam. Dapat merasakan siapa yang jujur dalam diam dan siapa yang hanya pandai berakting melalui tangisan. Bagi Kang Deddy, orang yang layak dibantu bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tulus sikap hidupnya. Yang tetap sopan meski dalam kesulitan. Yang terus berusaha. Yang menjaga harga diri. Orang seperti itu, getarannya terasa. Dan getaran itu tidak dapat dimanipulasi. Kamu orang kaya, punya duit, gak akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semuanya. Banyak contohnya. Seorang ibu yang berjualan gorengan di pinggir jalan, menggendong anak kecilnya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta, namun tetap tersenyum, tetap melayani dengan ikhlas. Saat Kang Deddy bertemu dengannya, langsung terasa bahwa beliau ini layak untuk diberi bantuan. Ada pula seorang tukang tambal ban. Setiap hari bekerja dari pagi hingga malam. Tidak pernah meminta bantuan, namun kehidupannya penuh perjuangan. Dan ketika ia diberi bantuan, ia gunakan untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Berbeda dengan mereka yang datang setiap hari membawa kisah sedih, menangis, dan meminta belas kasih. Namun setelah diberi, datang kembali esok harinya untuk meminta lagi. Kang Deddy tahu, orang seperti ini bukan sedang mencari solusi, tetapi telah terbiasa bergantung pada rasa kasihan orang lain. Itulah mengapa memberikan bantuan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Salah sasaran justru akan membuat orang menjadi semakin malas, semakin bergantung, tidak mengalami perubahan. Namun jika bantuan diberikan kepada orang yang tepat, dampaknya bisa menjadi titik balik kehidupan. Kang Deddy memilih orang yang sikap hidupnya konsisten, yang tidak berubah hanya karena ada kamera, yang sabar sebelum dibantu dan tetap rendah hati setelah menerima bantuan. Karena nilai hidup tidak dibentuk dalam sehari. Nilai itu terlihat dari bagaimana seseorang hidup setiap harinya. Turun, karung 10 juta tadi bikin, orang mah harga diri kayak dijual. Si Abah mah hebat. Orang yang diam tetapi kuat, yang tidak banyak meminta, namun menjalani hidup dengan lurus.
Merekalah yang pantas. Dan mereka pula yang biasanya dituntun oleh getaran karuhun. Bantuan yang tepat dapat menjadi cahaya. Namun bantuan yang keliru justru dapat menjadi bumerang. Oleh sebab itu, Kang Dedi tidak pernah sembarangan memberi. Semuanya melalui rasa, melalui pertemuan batin, melalui getaran. Uniknya, orang-orang yang layak dibantu seringkali tidak merasa berhak. Mereka merasa malu saat diberi. Mereka lebih senang jika dapat berdiri sendiri. Namun, di sanalah letak keistimewaannya. Getaran karuhun bukan ilmu yang datang tiba-tiba. Ia hasil dari laku, dari kehidupan yang penuh pengalaman dan pertemuan. Kang Dedi menjalani semua itu selama bertahun-tahun. Maka ketika beliau memilih siapa yang diberi bantuan, itu bukan sebuah tebakan, tetapi rasa yang telah terasah. Jadi jangan heran apabila ada orang yang menangis di pinggir jalan, tetapi tidak diberi. Sementara orang lain yang diam justru disambangi dan dibantu secara besar-besaran. Ini bukan soal siapa yang paling menyedihkan, tetapi siapa yang paling kuat dalam kesunyian. Kang Dedi bukan Tuhan, namun beliau diberi rasa. Dan rasa itu, jika disertai niat baik, dapat menjadi saluran rizki. Karena pada akhirnya yang memberi bukan manusia, melainkan yang Maha Kuasa. Manusia hanyalah perantara, dan perantara yang memiliki kepekaan sangat langka. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran. Jika ingin hidup kita bermakna, jalani hidup dengan benar. Sebab rizki itu hadir bukan karena kita meminta, tetapi karena kita pantas untuk menerimanya. Bapa ay nusa lawas na ayah King Dedi nu ngadengeun jeung ngarasakeun kami henteu diparentah tapi dituntun ku rasa asih mun aya nu susah anjeun sumping